Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Yang tidak hadir nggak ada ya, semuanya hadir ya. Kelas 6 ada 24 sis. Wah, mulai dari Abbas mana? Ya, terus Ainun. Ya, terus ada Arina. Ya, terakhir adalah Silna. Ya, Silna. Ya, alhamdulillah hari ini kelas 6A hadir semuanya. Sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu, ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Pada hari ini ya pelajarannya matematika, yaitu tentang kubus dan balok. Ya, kubus dan balok. Nah, sebelum ke materi, kita mengingat pelajaran yang telah lalu. Sebutkan nama-nama bangun ruang berikut. Coba ini, yang pertama apa? Tabung. Kedua? Kerucut. Ketiga? Kubus. Terus? Balok. Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Terus? Apa ini? Bola. Ya, ini bola. Terus? 5 Ya, 5 segitiga. Ini kan segitiga. Terus ini? Segili. Prisma Segi 6. Ya, kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini tabung, kerucut, kubus, balok. Prisma segitiga, bola, 5 segitiga, dan prisma segi 6. Kalau 5 segi 4 itu alasnya berupa persegi atau persegi panjang. Ya, ada 4 segi. Seperti itu. Nah, yang kita pelajari ya, yang pertama adalah menyusun dan mengurai serta visual spasial. Menyusun atau mengkonstruksi dan mengurai gabungan kubus. Nah, yang kedua, menyusun dan mengurai gabungan balok. Ya, mengkonstruksi atau mengurai gabungan balok. Yang ketiga, visual spasial. Ya, visual spasial itu apa? Maksudnya adalah ketika kita melihat konstruksi atau susunan kubus maupun balok itu dari arah depan atau dari arah samping, kanan kiri, atau dari atas. Nah, itu namanya maksud dari visual spasial. Visual itu kan sesuatu yang terlihat, ya, gambar. Terus lokasi, menentukan lokasi, menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Nah, menyusun dan mengurai gabungan kubus. Nah, ini menyusun kubus. Kubus tersebut dapat disusun berdampingan atau ditumpuk. Ya, kalau yang bangun satu, ini kubusnya disusun ke atas atau ditumpuk. Kalau ke atas itu nama lainnya adalah vertikal, ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ada berapa kubus? 3. Ya, sedangkan yang bangun 2 ini adalah kubus disusun berdampingan, ya, atau mendatar. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Juga ada 3 kubus, ya. Terus kalau ini menyusun, ya, menyusun berarti digabung. Nah, yang bawah ini apa? Diurai, ya, mengurai gabungan kubus. Asalnya seperti ini, diuraikan menjadi seperti ini. Susunan kubus tersebut dapat diuraikan menjadi 4 kubus satuan. Nah, ini 1, 2, 3, 4 yang bawah. Kalau ini yang bawah ini nggak kelihatan, karena kalau ini masih disusun, masih dikonstruksi. Seperti itu.
Nah, contoh soal. Perhatikan gambar. Kamu lihat gambarnya. Berapa banyak kubus yang menyusun bangun tersebut? Jawab. 4. Benar ya. Mana? 1, 2, 3, 4. Bagus. Ya, jadi ini ada 4. Menyusun dan mengurai gabungan balok. Nah, kalau tadi kubus, sekarang balok. Menyusun balok. Nah, ini sama seperti kubus, balok juga dapat disusun berdampingan atau ditumpuk. Kalau yang pertama ini di apa? Disusun apa? Ditumpuk atau disusun ke atas. Kalau yang kedua, disusun berdampingan. Ya, samping. Kalau ini ke atas. Ada berapa? 2. Ada berapa balok? 2. Nah, sekarang yang B, mengurai gabungan balok. Bangunan tersebut dapat diuraikan menjadi berapa balok ini? 3. Ini 1, 2, 3. Kalau ini masih disusun. Nah, contoh soal, perhatikan gambar. Berapa banyak balok yang menyusun bangun tersebut? 4, yaitu yang warna kuning, merah, biru, ungu. Ya, ada 4. Nah, ini. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Itu namanya kalau ini diuraikan. Lanjut, visual spasial. Nah, tadi ini. Visual itu kita melihatnya dari depan. Depan itu dari yang sini. Ya, karena ini kan 2 dimensi. Sedangkan balok itu berapa dimensi? 3 dimensi. Nah, kita seolah-olah kalau sebelah sini adalah dari depan. Kalau dari sini dari kanan. Kalau yang ini dari atas. Kita melihatnya itu seperti itu. Ya, coba sekarang. Susunan kubus dilihat dari depan, kanan, dan atas. Itu seperti ini. Kalau dilihat dari depan itu dari sini. Itu yang kelihatan adalah kelihatan semua ya. Yaitu ada berapa yang terlihat? 4. Ada 4. Yang terlihat itu ada 4 kubus. Yaitu yang warnanya warna apa? Hijau, terus merah, kuning, ungu ya. Bisa terlihat kalau dari depan. Ya, depannya dari sini ya. Terus kalau dari kanan yang terlihat berapa? 2 saja, yaitu ungu dan hijau. Ungu dan hijau. Ya, jadi kalau dilihat dari sebelah kanan ya, dari sebelah samping, nah, itu yang terlihat hanya ini. Jadi yang kuning sama merah tidak terlihat. Tertutup warna apa? Kubus warna apa? Ya, tertutup oleh kubus berwarna ungu. Seolah-olah gitu ya. Ini kan dari kanan ini. Jadi melihatnya, orangnya ada di sebelah sini. Ya, jadi matanya itu ada di sini. Ya, melihatnya hanya 2 saja. Ini namanya visual spasial. Ya, ada yang sudah kamu kan tadi malam sudah membaca sama Rafa. Baca nggak yang visual spasial, ada nggak? Belum sampai, kamu belum sampai juga, nggak apa-apa. Sekarang yang ketiga, dari atas. Ya, yang dari atas, kalau dilihat dari atas ini, itu yang terlihat berapa kubus? 3, yaitu warna hijau, kuning, ungu. Hijau, kuning, ungu. Yang tidak terlihat apa? Merah, karena merah tertutup oleh warna hijau. Kan itu kan dari atas ini. Ya, jadi melihatnya, orangnya ada di atas. Ya, sedang kubus-kubusnya ada di bawah, itu dilihat. Nah, yang merah nggak kelihatan karena melihatnya dari atas. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, contoh soal. Mbak, perhatikan gambar berikut. Gambarkan tampilan susunan kubus yang dilihat dari sisi depan. Depan di sini ya. Terus kanan sama atas.
tampilan susunan kubus yang dilihat dari depan. Coba dari depan yang terlihat ada berapa dulu? 4. Warna kuning, merah, hijau, pink. Betul. Sekarang kalau dilihat dari kanan, 3. ada 3, yaitu warna apa saja? Kuning, Merah, pink. Yang tertutup apa? hijau. Hijau tertutup oleh pink. Sekarang yang kalau dilihat dari atas, tampak berapa? 2, yaitu warna Kuning, dan pink, ya. Karena yang warna hijau dan merah tertutup oleh hijau. iya kuning, seperti itu. Itu adalah ini benar tadi? Benar ya. Depan ada 4, kanan ada 3, dari atas terlihat 2, kuning dan pink, ya betul. Itu namanya visual spasial. Nah sekarang menentukan lokasi, ya. Posisi suatu tempat dapat ditunjukkan dengan bidang koordinat secara sederhana. Ya, perhatikan gambar di bawah. Ini bukan di samping ya, di bawah. Nih. Pada sumbu mendatar diberi kode huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dan sumbu tegak itu nih, ya, vertikal. Diberi kode bilangan. Bilangan itu angka 1 sampai 7. Setiap potongan garis vertikal dan horizontal dapat disebutkan dengan pasangan garis yang berpotongan, ya. Nah ini yang pertama disebut adalah yang mendatar, yang abjad. Kira-kira titik A itu terletak, ya, di mana? C4. Nah, caranya gitu, yaitu C4. Kalau yang B terletak, ya posisinya di mana? G3. Ya G3. Nah, paham? Coba sekarang yang saya tunjuk itu menempati posisi apa? E2. Bagus, kurang kompak. E5. Bagus, lebih kompak. B5. Bagus. B1. Ya. B1. Ya. B1. Ya. A1. Ya. A0. Iya. A0. Ya, kan di sini kan 0. Ya, bagus. Paham ya? Lanjut. Atau ada yang tanya sebelum saya lanjut? Ya. Coba saya tanya satu. Coba salah. C6 benar? Ya, tepuk tangan. Rafael, coba ini. Benar? Benar, tepuk tangan. Fiona. Ayo posisinya. C3 benar? Benar, tepuk tangan. Konita lagi. Ini. E4 benar? Tepuk tangan. Luar biasa. Ya, sekarang ini coba. Jadi A itu adalah C4. Benar ya tadi ya. Yang B G3. Benar ya tadi ya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, sekarang menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Jadi ada dua titik. Jalur yang dilalui dua titik. Yang dilalui dua titik. Ini ada bank, ini ada pasar. Jika diketahui titik awal dan titik akhir, dapat ditentukan jalur yang dapat dilalui. Gambar di samping merupakan jalur yang dilalui dari bank. Bank itu berapa? E5 ke pasar. Pasar itu I2. Ya, ini I2.
sekarang yang B, jarak antara dua titik, jaraknya berapa? Bagaimana caranya? Jarak terpendek adalah jarak horizontal mendatar. Horizontal itu mendatar ya. Ditambah jarak vertikal. Ya, vertikal itu tegak. Ya, jadi kalau horizontal itu mendatar, ya vertikal itu tegak. Posisi rumah Ema, ya ini rumah Ema itu C2 dan posisi sekolah adalah G5. Jarak dari C ke G adalah berapa petak? C ke G 1, 2, 3, 4 4 petak. Jarak dari 2 ke 5 berapa petak? 2 ke 5 1, 2, 3. Ya, ada 3 petak ya. Dengan demikian jaraknya dari rumahnya Emma ke sekolah adalah 4 tambah 3 petak sama dengan 7 petak. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang tuliskan jalur dari titik P ke titik Q lah. Jalur yang terpendek ya. Jadi kalau ada seperti ini ya, ada posisi ini P, ini Q, maka di cari jalur yang paling pendek. Jalur yang paling pendek itu kalau tidak ke mendatar, yaitu ke atas. Ya, mendatar, horizontal atau vertikal. Ini boleh ya horizontal dulu baru vertikal. Boleh vertikal dulu baru horizontal. Sama nggak hasilnya nanti? Sama. Ya, kalau ini adalah horizontal dulu ya, mendatar dulu. Nah, ini jalurnya ini sudah benar ya? Ya, 7 peta. Jalurnya boleh ini boleh ke atas terus ke samping juga boleh. Itu yang paling pendek. Coba ini tuliskan jalur dari titik P ke ini sudah ya tadi ya? Ini sudah. Nah, kalau ini belum. Tuliskan jalur dari titik M ke dan titik N. Ini sudah jalurnya ya. Jalurnya lah, yang belum adalah berapa jarak terpendek antara titik M dan N dan titik N. Silakan dicari. 8. Dari mana 8? 6. Ya, yang lain. Oh, ada 8, ada yang 6, pokoknya macam-macam. 6. Berapa? 5. Ya, boleh, enggak apa-apa. 6. Ya. 7. Ada lagi? Boleh. 7. Ya. Kita hitung coba. Ini berapa petak? Yang ke kanan 1, 2, 3. Terus yang ke atas 1, 2, 3. Ya, berarti 3 tambah 3 6 petak. Ya, enggak apa-apa, yang berbeda-beda. Yang menjawab 6 tutup jari. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk teman kita. Bagus ya. Yang tidak 6 enggak apa-apa, sudah luar biasa, berani menjawab. Seperti itu. Terima kasih. Ada 5 ya. Yuk, 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang kubus Dan balok. Ya, semangat. kubus ada 6 sisi. bentuknya itu persegi. Panjang sisi-sisinya, Hei. ukurannya sama panjang. Sisi kali sisi, itu rumus volumenya. Lanjut yang kedua. Kedua Adalah balok mempunyai 6 sisi. Bentuknya itu persegi, juga persegi panjang. sisi Yang berhadapan, hei, ukurannya sama panjang.
panjang kali lebar kali tinggi, itu rumus volumenya. Tepuk tangan. Ya, sekian dari Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.